Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Negeri Medan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jenti Siregar, nomor UKG 201500459410. Izinkan saya untuk melaksanakan uji kinerja unit kerja SD Negeri 173326 Sigopul di kelas 4, Kecamatan Lintong Limuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sekian dan terima kasih. Memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya Ibu mencek dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada. Ya, Ibu panggilkan satu-satu. Adelia. Hadir Ibu. Aidul. Hadir Ibu. Aldea. Hadir Ibu. Alexis. Alia. Andre. Anugrah, Ariel, semangat Ibu. Kristina, baik Ibu. Melisa, Erik, sehat Bu. Eros, bahagia Bu. Fitri, senang Ibu. Glory, sehat Ibu. Karyana, bahagia Bu. Mila, sakit. Nia, bahagia Ibu. Rena, baik Ibu. Reno, bahagia Ibu. Teomara, bahagia Ibu. Pavel, bahagia Ibu. Waski, bahagia Ibu. Willy, bahagia Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama kita bernyanyi. Berdiri semua. Semangat. Semangat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk
belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA. Peduli terhadap makhluk hidup. Coba dulu kamu sebutkan apa contoh dari peduli terhadap makhluk hidup. Menyayangi tumbuhan. Menyayangi tumbuhan. Tidak merusak tumbuhan, Ibu. Tidak merusak tanaman atau tumbuhan. Melestarikan. Menanam pohon untuk mencegah erosi atau banjir. Baru hemat. Contohnya di rumah, coba dulu sebutkan. Contoh peduli lingkungan di rumah. Contohnya. Membersihkan halaman rumah, Ibu. Iya, membersihkan halaman rumah. Merapikan rumah, Ibu. Merapikan perlengkapan rumah. Menghemat listrik apabila tidak dipakai, mematikan Lampu. menghemat air. Jangan terlalu boros dalam pemakaian Air. Contoh-contoh mengolah limbah. Mengolah limbah dari sampah. Jangan terlalu banyak memakai sampah Plastik. Jangan membuang sampah di mana? Lampu. Nah, itu termasuk daripada contoh melestarikan sumber daya alam atau membersihkan lingkungan. Coba dulu berikan dulu contoh perbuatan yang tidak melestarikan lingkungan atau sumber daya alam. Yang tidak melestarikan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, menebang pohon sembarangan, membakar hutan, menggunakan plastik terlalu banyak. Jadi, adapun materi kita hari ini yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba perhatikan. Ini terdiri dari apa itu fungsi akar? Menyerap air, menyerap makanan. Ini disebutkan batang. Apa fungsinya batang? Mengalirkan air ke seluruh tumbuhan. Ini apa fungsinya daun? Apa kegunaannya daun? Melakukan fotosintesis. Jadi tulang daun berfungsi untuk apa ini? Tulangnya menguatkan daun. Ini terdiri dari daun. Ini adalah tulang daun. Itulah macam-macam tumbuhan. Ini bunganya. Ini juga buah. Jadi tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah. Ayo sebutkan dulu. Tumbuhan terdiri dari ayo sama-sama. Tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah. Itulah macam-macam tumbuhan. Dan demikian juga ada daun terdiri dari dua macam. Terdiri dari daun apa lagi? Daun melengkung. Ini daun menjadi daun. Itulah macam-macam daun. Sekarang ibu akan membagikan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tentu kita sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsi-fungsinya. Jadi sebentar lagi kita akan menutup pembelajaran kita. Alangkah baiknya kamu di rumah jagalah kesehatanmu. Jangan sering bermain keluar. Jaga kesehatanmu. Mandi dengan teratur, makan dengan teratur. Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya kamu akan memahami bagian-bagian dari tumbuhan.
video. Perhatikan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Tumbuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, demikianlah yang sudah kita tonton dari video tadi, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah mengerti anak-anak ibu? Sudah. Sekarang ibu akan membagikan tugas atau LKPD. Masing-masing kelompok akan mengerjakannya dengan
tentu kita sudah memahami tadi, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bu, saya bertanya. Ya, ada apa nak? Siapa namanya? Dari Erik Brian. Erik Brian mau bertanya apa pertanyaanmu nak? bagaimana mengerjakan nomor 2 ibu? Oh, ini cara mengerjakan nomor 2. Tuliskan dan jelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya berdasarkan urutan nomor pada gambar berikut ini. Di sini kan ada nomornya, nomor 2. Nomor 2 menunjukkan apa ini nak? Menunjukkan buah. Berarti buah berfungsinya untuk apa? Demikianlah untuk menjawab nomor 1, 2, 3, 4, dan nomor 5. Sudah mengerti nak? Iya. Saya ingin bertanya, Bu. Apa itu nak? Apa maksud nomor 7? Saya belum tahu. Oh, ini perhatikan semua kelompok memperhatikan soal nomor 7. Si Glory tadi bertanya, dia kurang memahami dari soal nomor 7. Di sini dituliskan, Adele tidak masuk sekolah hari ini karena sakit. Kalimat tanya yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah, mana jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang di atas? Nomor A, bagaimana Adelia tidak masuk sekolah? B, kapan Adelia ke sekolah? C, apakah Adelia tidak masuk sekolah? D, mengapa Adelia tidak masuk sekolah? Pilihlah salah satu jawaban dari 4 opsi tersebut. A, B, C, D. Sudah mengerti? Siap. Kerjakanlah dengan baik. Masing-masing maju satu orang setiap kelompok ke depan, bawa hasil tugasmu untuk mempresentasikan hasil pekerjaan setiap kelompok. Ayo, kelompok 1. Dah, ayo. Golongan kelompok 1. Anugerah, Ari, Adelia, Glory, Nia. Petunjuk mengerjakan. 1. Tuliskan nama anggota kelompokmu. 2. Tuliskan dan jelaskan bagian tumbuhan dan fungsinya berdasarkan urutan nomor pada gambar berikut ini. 1. Bunga sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan biji. 2. Buah melindungi biji serta cadangan makanan. 3. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Sambung kelompok.
oksigen kepada manusia. 4. Mata berfungsi untuk mengalir air dan mineral. 5. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Nama anggota kelompok 3. 1. Nandena. 2. Andrea. 3. Alexis. 4. Leo. 2. Tuliskan dan jelaskan bagian-bagian tubuhan dan fungsinya berdasarkan urutan nomor pada gambar berikut. 1. Bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan hidup. 2. Melindungi diri serta cadangan makanan. 3. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Hasil dari setiap kelompok yang kalian bacakan tadi masih ada yang kurang tepat, tapi memang sudah bagus. Berikan dulu tepuk tangan untuk orang ini. Di sini ibu memberikan jawabannya. Coba perhatikan semua soal dan jawaban yang kamu tuliskan, benar atau tidak. Nomor 1, bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Buah melindungi biji serta cadangan makanan. Daun berfungsi sebagai berlangsungnya fotosintesis. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Coba titik-titik yang merawat tanaman ini, kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah siapa? Adelia tidak masuk sekolah hari ini karena sakit. Kalimat tanya yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah mengapa Adelia tidak masuk sekolah? Untuk menyatakan benda, keadaan atau perbuatan digunakan kata tanya. Di mana? Kalimat yang menanyakan jumlah adalah berapa buah tanaman yang kamu miliki? Repa titik-titik cara mengerjakan soal matematika ini. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah bagaimana. Jadi kita dapat menarik kita sama-sama dulu membuat kesimpulan tentang yang materi yang sudah kita pelajari. Coba dulu kelompok 2. Apa kesimpulanmu tentang materi yang sudah kita pelajari? Kepedulian dan perhatian orang terhadap suatu tempat di mana suatu tempat makhluk hidup tumbuh dengan baik. Ya, coba kelompok 5. Berikan dulu kesimpulanmu tentang materi pelajaran yang sudah kita pelajari. Ayo, kelompok 3. 2. Menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya. Kita sama-sama membuat kesimpulan, yaitu dari materi kita tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dapat kita simpulkan kalau kita manusia perlu peduli dan perhatian terhadap semua tempat di mana suatu makhluk hidup berada. Tentu harus kita melindunginya dan menjaga keberlangsungan hidup hewan, manusia, dan tumbuhan. Demikianlah kesimpulan yang dapat kita simpulkan tentang materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ayo silakan ibu. Dalam tanam batangnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh dan berlebat. Ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin pohonnya bergoyang. Ada bunganya,
Ya Tuhan, kami mau pulang berikanlah kepada kami kesehatan. Ya Tuhan, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah berikanlah kepada mereka kesehatan dan sekolah dan rezeki yang berkah. Ya Tuhan, guru-guru kami juga nanti mau pulang berikanlah kepada mereka kesehatan. Ya Tuhan, banyak dosa yang mau berbuat habisnya. Terima kasih Tuhan, amin. Biarlah kami menjaga segala syukur kepanjangan atas kami pada siang hari ini. Ya Tuhan, yang mau pulang dari sekolah berikanlah kepada kami kesehatan. Ya Tuhan, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah berikanlah kepada mereka kesehatan dan kekuatan dan rezeki yang berlimpah. Ya Tuhan, guru-guru kami juga yang mau pulang nanti berikanlah kepada mereka kesehatan. Ya Tuhan, banyak dosa yang berbuat hapuslah itu. Terima kasih Tuhan, amin.